keutamaan kreatif. Jadi keutamaan kreatif praksis itu keutamaan dalam berkarya. Jadi bahagia itu tidak semata-mata moralnya bagus, pemikirannya bagus, teorinya benar, tapi juga praksisnya kreatif. Dalam arti kalau bahasa hari ini mungkin kontributif, ada sumbangan karyanya. Ini mungkin bisa kamu sambungkan dengan filsafatnya Karl Marx tentang kerja. Manusia itu merasa bermakna, merasa eksis saat dia bekerja, memproduksi sesuatu. Jadi cuma karya itu akan utama. Utama itu berarti penting, bernilai kalau lahir dari orang-orang yang utama. Kalau manusianya tidak utama, karyanya tidak akan utama. Caranya untuk utama gimana? Keutamaan teorinya ada, keutamaan proses berpikirnya ada, keutamaan moralitasnya ada. Jadi orangnya pinter, pengetahuannya banyak, itu kan pinter. Orangnya cerdas, proses berpikirnya jalan, dan orangnya bermoral, maka karyanya pasti kontributif, pasti utama. Dan orang semacam ini dia sendiri bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Jadi mix antara 4 hal inilah yang bikin orang bahagia: praksis, moralitas, berpikir, dan teori. Terus waktunya cepet ya. Nah, ini yang habituasi tadi. Berbuat baik termasuk menuju kebahagiaan. Ini saya singgung di sini. Katanya Farabi, kebajikan itu seperti menulis. Perilaku utama itu seni, seperti seni menulis. Semakin orang berlatih mempraktekkan, maka tulisannya akan semakin baik. Moralitas juga begitu, kebajikan juga begitu. Semakin orang membiasakan diri menjalankan kebajikan, semakin dia menjadi bijak. Dan kalau sudah bijak, dia akan bahagia. Nah, itu teorinya. Jadi, jadilah orang baik, maka kalian akan bahagia. Sementara belum sempurna kebaikanmu, bahagiamu juga dalam proses menuju kesempurnaan. Jangan menyerah, latihlah terus. Kayak kamu nulis itu loh. Nulis pertama nggak bisa dipahami, nulis kedua agak dipahami, nulis ketiga mulai enak bahasanya, nulis keempat mulai nyano, terus begitu. Tapi kalau kalian nggak latihan-latihan, merasa sudah ngerti, merasa sudah bisa dan selesai, ya kalian nggak akan jadi orang bijak. Meskipun punya wawasan tentang kebajikan, harus dijalankan. Kayak kalian latihan nulis. Ya sebenarnya nggak cuma nulis, ngomong juga begitu. Pertama grogi, lama-lama mesti setengah grogi, terus seperempat groginya, terus nggak grogi sama sekali. Bahkan terus nggak dikasih jatah ngomong pun kamu angkat tangan biar bisa ngomong. Nah itu karena sudah terlatih. Jadi hidup ini semacam itu yang tadi saya sebut habituasi. Awal memang rasanya nggak enak. Biasanya kamu nggak sodako. Kalau sodako paling kamu cari yang paling kecil terus kamu cemplungkan 500 mungkin, atau 1000 atau 2000. Kalau ada orang ratusan ribu dicemplungkan, kamu geleng-geleng kepala. Paling mau anggap orang itu nggak pinter ya, 100.000 kok dicemplungin. Tapi coba kamu biasakan, ngasihlah tiap Jumat 100.000. Kamu ngasih di bawah itu, besok rasanya nggak enak. Nggak ngasih juga nggak enak. 100.000 terus minggu selanjutnya nggak ngasih, uang duitmu habis. Rasanya nggak enak mesti.
Nggak enaknya karena duit entek. Jadi itu habituasi namanya. Jadi kebajikan itu seperti menulis. Terus, nah, kebahagiaan manusia itu berarti rumusannya akhirnya ada dua. Jadi bahagia itu campuran, mix antara kemampuan dan kemauan. Mikir itu kan kemauan, pengetahuan itu kemampuan, berkarya itu kemauan plus kemampuan, moralitas itu kemampuan. Jadi akhirnya bahagia itu gabungan antara kemampuan dan kemauan. Rumusnya, ini rumus dari Tahsilus Sa'adah, setiap orang dapat memahami kebahagiaan dan dia punya perangkat untuk hidup bahagia. Tidak terkecuali siapapun. Tidak miskin, tidak kaya, tidak muda, tidak tua. Dia punya fasilitas lengkap untuk hidup bahagia. Allah tidak akan menganaktirikan siapapun. Jadi kita punya alat, kita punya fasilitas untuk bahagia. Cuma masalahnya tidak semua orang mau mendayagunakan fasilitas itu. Dikasih akal tidak mau mikir, dikasih imajinasi tidak mau kreatif, dikasih insting dicuekin, dikasih naluri dimatikan, ya selesai. Jadi tidak semua orang mendayagunakan kapasitasnya. Itu nanti yang jadi sumber kebahagiaan tidak tercapai. Padahal ada rumus yang ketiga. Tidak semua orang yang mendayagunakan kapasitasnya otomatis jadi bahagia. Karena kadang-kadang kebahagiaan tidak jadi tujuannya. Kamu mikir tujuannya untuk nipu. Kamu mengumbar nafsu itu kan mengumbar insting. Tujuannya hanya untuk kesenangan sementara, senang-senang. Itu pakai kapasitas tapi tidak bahagia. Karena ternyata kebahagiaan bukan tujuanmu. Oke, itu rumus yang keempat. Ada juga orang yang sudah menggunakan kapasitasnya, sudah pingin bahagia, tapi tidak nyampe juga di kebahagiaan. Itu mungkin karena metodenya salah. Mungkin level teoritisnya belum lengkap, pengetahuannya tidak cukup, akalnya kurang cerdas, sehingga wawasannya pendek. Jangan salah, orang tidak cerdas itu di antara cirinya kan wawasannya pendek. Orang yang wawasannya pendek, kalau ada masalah itu biasanya susah nyari alternatif jawaban. Dan itu juga trouble. Ngantuk. Loh, orang yang ngantuk itu yo bio caranya pendak ngantuk. Wah, ndak ada, tidur aja. Nah, itu. Tapi kalau yang cerdas, caranya biar nggak ngantuk, misalnya minum aja terus, misalnya matanya diganjel aja, misalnya. Loh, itu kan alternatif namanya, contohnya. Nah, jadi sambil merem, sambil ketawa, pokoknya ketawa aja terus, nanti kan nggak ngantuk misalnya. Itu kan solusi. Patah hati, orang yang tidak cerdas, wawasannya tidak panjang, begitu patah hati ya wah duniaku gelap, ini sudah mau kiamat, ini sudah mati aja. Nah itu ngertinya cuma itu. Tapi kalau yang cerdas kan, wah diputus ini, oh alternatifnya banyak, masih tenang aja, bisa dirayu lagi biar balik, bisa ke dukun, bisa ya banyak caranya biar dia kembali. Ya, cari yang lain. Emangnya nggak bisa nyari di bawahnya, misalnya kan. Mulai ya kan di atasnya kan. Kalau kamu sedang marah jangan bilang emangnya aku nggak bisa nyari di atasmu. Nggak, susah. Nyari di bawahmu mesti banyak. Oke. Jadi itu kan dari atas tadi kan. Nggak semua orang pasti punya kapasitas untuk bahagia. Cuma tidak semua orang menggunakan kapasitas itu. Yang kedua, dari semua orang yang ada, orang yang menggunakan kapasitas tapi tujuannya bukan kebahagiaan, ia tidak akan bahagia.
Ada orang yang menggunakan kapasitas tujuannya kebahagiaan, tapi tidak nyampe atau belum nyampe dalam bahagia karena mungkin prosesnya belum penuh. Dan orang yang terakhir ini harus sabar di dalam menempuh 4 keutamaan tadi. Keutamaan teoritis, keutamaan berpikir, keutamaan moralitas, dan keutamaan praksis. Baru dia bisa bahagia.